dan saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Karena itu, marilah kita selalu menjaga apa yang sudah dimulai oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah mempertaruhkan nyawa, darah, dan juga keluarga. Karena itu kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, marilah kita isi pengorbanan para pahlawan kita itu dengan memperbanyak teman dan mempersedikit lawan. Dan marilah kita hidup dengan kasih, saling menghargai, saling menghormati, dan pupuklah kesatuan, persatuan. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, terkhusus Jemaat HKBP Pringsewu yang kami kasihi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Demikianlah dikatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan dalam memberitakan berita kebenaran, baik itu melalui nasihat, baik itu melalui pengajaran, baik itu melalui pemberitaan Injil, tidaklah mudah untuk menyampaikan suatu berita atau ajaran. Ada saja yang akan menantang, ada saja yang akan melawan, ada saja yang tidak suka dengan pemberitaan. Sehingga perlawanan itu akan silih berganti. Para rasul atau para pemberita-pemberita firman itu sudah tahu bahwa untuk memberitakan firman itu bukan hal yang gampang. Selalu ada tantangan di depan. Namun apapun resikonya, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan seorang pemberita tentang kebenaran, itu harus ia lakoni dan ia harus tetap memberitakan. Karena firman Tuhan juga berkata, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Karena itu firman Tuhan kita hari ini menegaskan kepada kita seperti apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Berarti para rasul sudah tahu bahwa memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang Injil, bukanlah semata-mata untuk mendapatkan pujian, bukanlah semata-mata untuk diagung-agungkan oleh orang yang mendengar, tetapi apa yang menjadi motivasi atau tujuan yang hendak dicapai melalui pemberitaan firman. Jelas apa kata firman Tuhan? Yang pertama dikatakan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, dengan profesi apapun kita, mari kita kerjakan itu dengan satu tujuan yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita, di mana jangan takut untuk melangkahkan dan jangan takut dengan resiko yang akan kita hadapi. Meskipun harus nyawa taruhannya,
Karena yang mau kita gapai dari setiap langkah kehidupan kita adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua yang mau dikatakan adalah memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini sebagai orang yang percaya, dengan kehidupan kita, dengan perilaku kita, kita harus menjadi teladan. Bagaimana Paulus di akhir hidupnya dia memberikan teladan kepada sahabat-sahabatnya atau kepada anak rohaninya. Dia harus menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ia kunjungi dan ia pastoralkan. Karena berita, kesaksian yang diberitakan itu tidak akan sampai jika tidak dicerminkan dalam perilaku kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita memberi kesaksian itu dengan memberi kehidupan kita sebagai teladan. Bagaimana kita memberitakan kasih karunia Allah, berarti bagaimana kita menerima karunia Allah itu di dalam kehidupan kita dan membagikannya kepada orang lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita menyelesaikan tugas panggilan kita dengan segala profesi yang sudah kita kerjakan saat ini, dengan memberitakan, dengan memberikan kesaksian bahwa itu semua adalah kasih karunia yang daripada Allah. Jadi apapun jabatan kita sekarang, apapun kedudukan kita sekarang, pakailah itu sebagai kasih karunia Allah. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Kita anak-anak Tuhan tidak digoyahkan oleh apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Mungkin dunia akan menawarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kita bisa saja meraih kekayaan itu dari hasil yang tidak benar. Tetapi mari dengan sukacita, dengan kesadaran sebagai orang percaya, meskipun harus mempertaruhkan nyawa, kita harus berpegang teguh sampai dengan garis akhir, mempertahankan iman kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita jalani hari ini itu adalah karunia Allah. Resiko kematian itu juga yang dialami oleh pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Menjadi pahlawan itu juga adalah pelayanan. Pengorbanan yang diberikan adalah nyawa, darahnya, hartanya, dan juga keluarganya. Dia mati untuk semua orang yang harus dimerdekakan. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan yang memerdekakan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan membekali diri, dengan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama. Karena karunia Tuhan itu yang diberikan kepada kita pada saat ini. Marilah menjadi saksi dan memberitakan tentang Injil itu. Karena hidup kita ini adalah firman yang harus kita hidupi, dan firman yang hidup adalah perilaku kita, cara kita. Karena itu, jadilah firman-firman yang hidup yang memberikan kesaksian kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami dan menyertai kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa setiap kehidupan kami ini adalah berkat dan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau mengajari kami untuk tetap setia sampai kami mengakhiri setiap tugas yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini biarlah itu menjadi pelayanan yang berguna bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau hiburkan, dan yang bergumul kiranya Engkau Tuhan yang
memberikan penopangan supaya mereka dapat menghadapi setiap pergumulan dan melewatinya. Di mana pada hari ini juga kami Tuhan, negara kami Republik Indonesia merayakan, memperingati Hari Pahlawan Nasional. Biarlah Tuhan dengan memperingati itu kami dapat kembali lagi melihat nats pada hari ini, bahwa pengorbanan pahlawan-pahlawan kami itu bukanlah pengorbanan yang sia-sia, tetapi mereka telah mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas mereka yang telah Engkau berikan kepada mereka, sehingga kami dapat menikmati kemerdekaan itu Tuhan. Karena itu ajari kami untuk mengisi hari-hari kami, untuk mengingat kembali, untuk mengenang kembali begitu besar pengorbanan pahlawan-pahlawan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap memberikan sumbangsih di dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.